Hello everyone. Banyak di antara orang-orang yang memelihara hari Sabat hari ke-7 mengatakan bahwa the feast of the Lord sudah tidak perlu dipelihara lagi waktu Kristus mati di kayu salib. Mereka mengartikan the feast of the Lord sebagai bayang-bayang kayu salib. Sehingga waktu Kristus mati di kayu salib, semua bayang-bayang di kayu salib termasuk the feast of the Lord dihentikan. Mereka katakan. Pertanyaannya, apakah pengertian ini diajarkan di dalam kitab suci atau tidak? Dan karena firman Tuhan saja yang akan menjelaskan firman Tuhan, maka saya akan izinkan firman Tuhan saja yang menjawab pertanyaan ini, tanpa menggunakan saya punya tafsiran pribadi. Salah satu ayat yang mereka gunakan sebagai bukti untuk membenarkan mereka punya klaim ialah Imamat 23 ayat 37. Dikatakan di ayat ini, inilah the feast of the Lord, untuk mempersembahkan korban-korban persembahan. Ayat ini diartikan sebagai bukti bahwa the feast of the Lord fungsinya hanya untuk mempersembahkan korban-korban persembahan, karena kata to offer atau untuk mempersembahkan. Dan oleh sebab itu, mereka membuat kesimpulan bahwa the feast of the Lord berakhir fungsinya di kayu salib, waktu fungsi korban persembahan berakhir di kayu salib. Karena mereka katakan fungsinya the feast of the Lord ialah hanya untuk offer korban-korban persembahan yang adalah bayang-bayang kayu salib. Saya mau berikan contoh. Fungsi vacuum cleaner ialah untuk membersihkan carpet. Dan oleh sebab itu, fungsinya vacuum cleaner berakhir waktu lantai rumahnya digantikan dengan tehel. Kalau kita hanya baca ayat ini saja, kelihatannya kesimpulannya masuk akal. Kita perlu izinkan kitab suci untuk mengartikan kitab suci itu sendiri, agar kesimpulan kita berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan apa yang kita mau apa artinya, agar cocok dengan kita punya pendapat. Sekarang saya mau baca ayat yang berlakunya setelah kematian Kristus di kayu salib untuk cari tahu apakah the feast tidak perlu dilakukan lagi. Ayatnya adalah 1 Korintus 5. Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, "Let us keep the feast." Marilah kita keep the feast. Pertanyaannya, mengapa Rasul Paulus katakan, "Mari kami keep the feast," kalau the feast sudah dipakukan ke kayu salib? Bukankah katanya the feast sudah tidak perlu dipelihara lagi setelah Kristus mati di kayu salib? Mengapa dan dia katakan let us keep the feast? Dia tidak mengatakan let us not keep the feast, karena yang dikatakan adalah let us keep the feast. Kalau ada saatnya Rasul Paulus mau mengatakan bahwa the feast tidak perlu dilakukan lagi setelah kayu salib, disinilah saatnya dia akan mengatakannya. Tetapi bukan itu yang Rasul Paulus katakan. Dia katakan, mereka keep the feast waktu mereka gather together. Artinya ini bukan sesuatu yang saya bisa lakukan sendiri tanpa berkumpul bersama, karena ada yang mengatakan bahwa ini adalah spiritual feast, yaitu kehidupan saya lah katanya adalah keeping the feast, tanpa harus gather together pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Sementara bukan itu yang diajarkan Rasul Paulus. Bedanya di ayat ini dengan ayat yang tadi kita baca di Imamat 23 ayat 37, Kristus adalah korban kita yang menggantikan korban-korban binatang yang mereka dulu persembahkan. Sehingga the feast-nya masih ada tanpa korban-korban persembahannya. Jadi di Imamat 23 ayat 37, ada the feast dengan korban-korban persembahannya. Dan setelah kayu salib, the feast-nya masih ada. Yang tidak ada sekarang adalah korban-korban persembahannya. Artinya the feast bukan bayang-bayang kayu salib, sebagaimana korban-korban persembahan itu adalah bayang-bayangnya kayu salib. Karena kalau the feast adalah bayang-bayang kayu salib, maka kita tidak akan temukan the feast di ayat ini setelah kayu salib. Rasul Paulus katakan, Kristus adalah korban kita yang menggantikan kematian orang berdosa, yang sebelum kayu salib dilambangkan oleh binatang-binatang yang mereka persembahkan. Dan oleh sebab itu, marilah kita keep the feast, let us keep the feast, tetapi bukan dengan orang-orang yang dilambangkan oleh ragi tua. Apa artinya ragi tua?
Ragi tua adalah lambang dari orang-orang yang penuh dengan kedengkian dan kejahatan, pencabul, penyembah berhala, pengolok, pemabuk, pemeras. Lalu dia katakan, jangan kamu makan dengan orang-orang seperti ini, yang dilambangkan oleh ragi tua, waktu kamu gather together untuk keep the feast. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak born again, yang dilambangkan oleh ragi tua. Banyak orang-orang Kristen sekarang mata hati mereka dibutakan, sebagaimana orang-orang Israel dulu, mereka juga mata hati mereka dibutakan. Sehingga mereka tidak bisa melihat dan mengerti the end dari yang ditiadakan. Mereka tidak bisa melihat dan mengerti bahwa yang dipakukan ke kayu salib hanyalah the ceremonial law. Hanya the ceremonial law artinya jangan pakukan lebih dari the ceremonial law. Sudah sangat jelas kita lihat bahwa the feast masih perlu untuk di-keep setelah the ceremonial law di done away di kayu salib. Waktu Rasul Paulus katakan, let us keep the feast. Sekarang saya mau tunjukkan bahwa Rasul Paulus setelah kayu salib keep the feast. Dan feast keepingnya Rasul Paulus bukan spiritual feast keeping, bagaimana yang dianjurkan orang-orang yang menolak untuk memelihara the feast. Di Kisah 20 ayat 6 dikatakan, Rasul Paulus dengan rekannya berlayar dari Filipi ke Troas setelah hari-hari unleavened bread. Pertanyaannya, apakah Rasul Paulus memelihara the Feast of Unleavened Bread di Filipi bersama rekannya? Sebelum pertanyaan ini dijawab, mari kita cari tahu dulu mengenai the Feast of Unleavened Bread yang mereka rayakan sebelum kayu salib. Di Imamat 23 ayat 6, mereka merayakan the Feast of Unleavened Bread selama 7 hari, dari hari ke-15 sampai hari ke-21 bulan pertama. Dan the feast ini didahului dengan the Lord's Passover pada hari ke-14. Artinya pada bulan pertama, perayaan ini diselenggarakan selama 8 hari, dari hari ke-14 sampai hari ke-21. Di buku Acts of Apostle, halaman 350 dikatakan, Rasul Paulus di Filipi keep the Passover bersama-sama dengan Lukas sebelum mereka berlayar ke Troas. Lalu dikatakan, selama 8 hari, Rasul Paulus menikmati persekutuan yang dipenuhi sukacita dan damai bersama-sama dengan orang-orang di Filipi. Karena di Kisah 26 dikatakan, mereka memelihara the Feast of Unleavened Bread waktu mereka di Filipi. Artinya 8 harinya Rasul Paulus memelihara the feast mulai dari hari ke-14 sampai hari ke-21. Dari Passover sampai akhirnya daripada the Feast of Unleavened Bread. Jelas sekali bahwa the feast tidak dipakukan ke kayu salib, karena gereja Kristen yang dibina Rasul Paulus memeliharanya setelah Kristus mati di kayu salib. Itulah sebabnya mengapa Rasul Paulus katakan, let us keep the feast kepada jemaat di Korintus. Dan feast keepingnya Rasul Paulus bukan spiritual feast, karena mereka berkumpul bersama-sama waktu mereka memeliharanya pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Kisah 20 ayat 16, Rasul Paulus berencana untuk berlayar ke Efesus agar dia berharap untuk berada di Yerusalem pada waktunya pada hari Pentecost. Hari Pentecost adalah Feast of Weeks. Dipeliharanya pada hari ke-50 dari hari ke-16 bulan pertama, artinya pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan. Sebagaimana Passover juga dirayakannya pada waktu-waktu yang ditetapkan dan the Feast of Unleavened Bread. Dan semuanya ini Rasul Paulus lakukan setelah Kristus mati di kayu salib. Adalah bukti yang sangat jelas bahwa the feast tidak dipakukan ke kayu salib. Sampai berjumpa kembali di pelajaran kedua nanti, di mana kita akan mempelajari mengapa the feast tidak dipakukan bersama-sama dengan the ceremonial law waktu Kristus mati di kayu salib. May the truth set us free. To God be the glory.